Di tengah samudera luas, tersembunyi sebuah permata alam yang memikat hati. Selamat datang di Pulau Komodo, keajaiban Indonesia yang tak tertandingi. Namun, saat ini Komodo sedang dalam bahaya. Data terbaru pada tahun 2021, status Komodo pada IUCN Red List berubah dari vulnerable atau rentan menjadi endangered atau terancam punah. Perubahan status tersebut disebabkan oleh adanya ancaman keberlangsungan populasi komodo akibat risiko kenaikan muka air laut dalam kurun waktu 45 tahun mendatang. Fenomena yang dapat disebabkan oleh perubahan iklim tersebut diperkirakan akan mengurangi lebih dari 30% habitat komodo di Taman Nasional Komodo. Meskipun secara global, populasi komodo cenderung stabil, masih terdapat ancaman kepunahan di masa depan. Terlepas dari faktor alam maupun manusia, pelestarian komodo tetap harus dimaksimalkan. Jika tidak ada tindakan yang dilakukan untuk melindungi mereka, ada risiko besar bahwa komodo akan punah dan tidak lagi ada di dunia ini. Salah satu upaya pelestarian komodo dapat berupa konservasi berbasis diplomasi. Mari lihat ke Cina, negara yang telah berhasil membuat panda tak lagi terancam punah. Cina membangun fasilitas konservasi yang inovatif dan kebijakan panda sebagai alat diplomatik. Kunci keberhasilannya adalah menjaga habitat panda tetap terintegrasi. ISER menyatakan bahwa UU KSDAE belum cukup memadai untuk mendorong kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya karena memiliki beberapa kelemahan. Termasuk sanksi yang rendah atas pelanggaran pidana dan denda yang kecil atas kejahatan terhadap sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi hanya diancam dengan penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah. Atau kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal 50 juta rupiah. Selain itu, belum ada peraturan pemerintah secara khusus yang mengatur tentang perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait kegiatan yang membahayakan kelestarian komodo. Karena komodo merupakan aset penting yang harus dijaga, pemerintah dapat membentuk peraturan terkait konservasi komodo melalui produk hukum berupa peraturan pemerintah yang menjamin bahwa pemerintah memberikan landasan hukum kuat terkait upaya konservasi serta meningkatkan penegakan hukum terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai konservasi. Alasan mengapa peraturan pemerintah tentang konservasi keberlanjutan satwa komodo sebagai aset nasional harus diwujudkan yang pertama adalah perlindungan habitat dan pengelolaan populasi. Kedua, alokasi sumber daya dan keuangan. Ketiga, penegakan hukum dan pemberian sanksi. Keempat, kolaborasi para pemangku kepentingan. Kelima, program edukasi. Dan terakhir, monitoring dan evaluasi. Pemanfaatan komodo sebagai salah satu alat diplomasi merupakan hal yang menjanjikan karena memiliki daya tarik yang unik dan potensi menjadi simbol diplomasi yang kuat. Pelaksanaan kebijakan ini akan mampu memberikan perlindungan yang kuat terkait keberlanjutan habitat. Peningkatan kesadaran publik untuk turut andil dalam upaya konservasi dan edukasi serta menjadi bagian dari program diplomasi yang efektif untuk meningkatkan citra bangsa di kancah dunia melalui branding komodo. Pada akhirnya hal tersebut akan menampilkan pesan yang kuat terkait komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan hayati serta memperkuat kekuatan diplomasi Indonesia melalui diplomasi lingkungan berbasis konservasi ini.